Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan malam ini kita awali pengawasan dengan meminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Kula tuntun nggih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau ulang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tafsir 3 surat favorit. Masih di dalam pembahasan surat Al-Falaq. Kula tuntun ji surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ayat pertama itu kita minta perlindungan kepada Rabbil Falaq. Rabb yaitu Allah yang menguasai Al-Falaq, yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap makhluk.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita minta perlindungan dari kejahatan malam kalau sudah gelap. Kejahatan malam kalau sudah apa? Gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, tukang santet yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Singkatnya, orang yang hasad itu orang yang gak senang kepada kita. Bisa jadi dia ingin nikmat kita hilang, atau sekadar benci, gak senang pada kita. Nah, kita kemarin lagi bahas bagaimana cara mengatasi orang yang hasad pada kita. Ada dari halaman 99 yang punya buku, monggo dibuka. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, kita melindungi diri dengan membaca zikir pagi lan petang. Makin rajin, jaga dengan zikir, makin terlindungi bapak lan ibu-ibu. Makin malah zikir ya, makin banyak itu nanti gangguan. Yang keempat, jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Berarti tidak semua nikmat itu mesti diberitahu pada orang lain. Karena ada orang yang senang, ada orang yang enggak senang, Pak. Nah, sekarang kita bahas yang kelima di halaman 101. Sampun, Pak. Pun. Jangan ambil peduli dengan orang yang hasad. Jadi kalau ada yang nggak seneng, wes cuek aja. Ngapain dipikir-pikir terus, capek. Sibukkan diri dan tidak banyak memikirkan dia. Berarti kalau ada yang nggak senang ke kita, kadang kita mesti cuek, kita nggak usah pedulikan, nggak usah banyak pikiran, capek mikir orang terus. Kira-kira kalau jenengan mikir orang terus ini saya apa mboten? Kesel apa mboten? Coba kalau jenengan mikir terus, iya ada tetangga sana ini lagi orang senang, iki orang senang, orang senang. Ada 100 orang coba pikirannya kepiye, Pak? Mumet apa ora iku, Pak? Darahnya tinggi, diukur tensi orang sido vaksin malahan. Ditunda. Coba banyak pikiran itu. Padahal ngomongnya sehat. Pit-pitan barang. Iya, banyak pikiran, Pak. Kita banyak mikir orang, banyak pikiran, beban tambah berat. Solusinya itu kita fokus pada hidup kita saja, nggak usah banyak mikir orang. Niki setuju apa mboten niki? Setuju apa? Mikir orang terus? Nggak usah dipikirkan terus. Mendingan jenengan mikir hidup sendiri, Yang punya utang yo mikir utangnya lunas, ya dah. Yang lagi sakit mikir biar sakitnya cepat sembuh, gitu toh. Yang punya sapi mikir apa? Pakan sapinya tadi toh, gampang toh. Nggak usah mikir sapi orang, Pak. Sapinya dewi wae, Pak.
Waduh sapine tonggoku ki kepiye ya? Ngapain mikir sapine orang, Pak? Sebenarnya hidup itu sederhana banget kok. Kalau nggak banyak pikiran itu aman-aman aja itu hidup itu. Merdeka. Iya toh? Kita banyak malah mikir orang terus, orang ini nggak senang mikir lagi, ini nggak senang mikir lagi, beban, stres, sampai bisa stroke loh itu. Iya toh? Coba kita baca, ada perkataan Imam Ibnul Qayyim di sini bagus. Coba dibaca. Ibnul Qayyim rahimahullah secara ringkas mengatakan bahwa jika ada yang hasad pada kita tidak usah dipedulikan, tidak perlu takut dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Nah, kita tidak usah pedulikan, kita tidak perlu takut, kita tidak usah memikirkan dia. Jadi kalau ada yang nggak seneng, cuek aja. Cuek bahasa Jawa ini apa tuh cuek? Ini karepmu ya karepmu, gitu. Hah? Terserah saja. Iya toh? Orang nggak senang ya sudah. Kita nggak salah apa-apa kok. Saya buka warung, yang sana yang sewa coba. Itu kadang itu kalau biasanya kalau warung itu ada yang nggak senang itu kalau bukanya sama. Soto karo soto. Iya toh? Iki wis jual degan, sini jual degan lagi loh itu. Itu pasti emosi banget itu. Kowe iki golek apa toh kowe iki? Pasti datang kayak gitu tuh. Makanya kalau saya lihat ada warung jejer, ya, terus itu bisa akur, saya bilang, ini apa ini ya? Kok kalian bisa akur ya? Aneh itu. Iya toh Pak? Ada warung di sana itu ada saya datang terus saya beli degan tapi dibantu sama orang lain. Tumben loh kalian kok kayak begini warungnya ya? Kok iso akur ya? Saya pergi beli bakso saja itu, pergi beli bakso, tempat parkir saja orang lain kita parkir depan tempat parkirnya ya, padahal ya jembar tempat parkirnya luas ya. Itu saja nggak boleh loh Pak. Parkir sebentar aja makan cuma berapa menit sih? Itu sampai nggak mau ngasih tempat loh Pak. Karena itu bukan warungnya, ini bukan warung parkirnya, tapi kan cuma sebentar kan, kasihan orang yang mungkin warungnya di atas toh, parkirnya orang cuma bisa di bawah. Tapi pas nih dekat warung bakso lainnya lagi, sengit banget itu Pak. Wis ora tak omongi pokoknya, wis ngerti jenengan paling wis ngerti gue. Makan bakso di mana, parkir tempat lain dimarahin itu. Sampai pusing kita cari tempat parkir itu. Karena yang di atas itu parkirnya cuma, ya Allah sedikit sekali, cuma satu mobil loh itu. Satu mobil. Harus orang parkir naik ke atas, yuk kasihan juga orang parkir kan. Padahal rezeki orang kan beda-beda, ya taruhlah, ya dia nggak setuju lah, tapi ya nggak usah kayak gitu banget loh. Orang lain yang nggak tahu apa-apa diusir loh itu. Woi Pak, nggak boleh parkir di situ, tempat parkir saya. Ya bukan masalah itu, tapi ya nggak setuju nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu masalah itu, akhirnya yang konsumen yang lain itu sudah nggak senang loh itu. Saya kalau jadi pembeli, warung yang bawah ini saya nggak mau datang lagi loh. Saya mau yang di atas aja. Gitu. Yang ini saya nggak mau beli lagi. Kenapa? Kemarin dia ngusir saya kok. Coba kalau dia terima lah, dia terima, monggo Pak parkir sini Pak, monggo. Jadi kan mau ke atas, silakan. Kalau saya sudah tahu sikap baik dia gimana coba? Pas di atas tutup, wes tak mampir. Iya nah? Kalau sekarang yang di atas tutup, aku, cari aneh pokoknya. Yo Raina tadi sudah ngusir. Itu gara-gara kayak gitu saja, coba lihat Pak.
Makanya kalau ada sesama penjual produknya sama nje, tadi apa? Soto karo soto toh? Iki sotonya ayam kampung. Wah, iki ayam kampung seberangan meneh coba. Pasti emosi. Itu normalnya loh, itu normal itu. Ya, kecuali bahan sugih ya ora apa-apa paling. Normalnya kayak gitu loh. Kalau sudah sama, wah itu pasti cari-cari nanti dia itu. Kowe gaya apa toh? Iki wis ana warung kowe gawe warung meneh. Ya kan orang beda-beda ya, konsumennya juga beda-beda, yang beli juga beda toh, Pak. Contoh ini, contoh pinternya ini kalau orang bisnis ya. Coba jenengan kalau kemana-mana itu, nggak apa-apa saya sebut produknya aja. Indomaret karo Alfamart itu barengan terus loh itu. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kentara ya. Di Jogja nanti jenengan lihat ya. Ini Indomaret, depannya Alfamart, sampingan Pak. Jualnya sama nggak? Pak, jualnya sama nggak masuk ke situ? Sama toh? Kenapa dua-duanya jalan? Itu pemiliknya beda loh itu. Kenapa dua-duanya itu jualan selalu bareng terus? Bukan masalah saingan Pak. Strategi bisnis. Kalau yang warung satu penuh, orang ngantri banyak, pindahnya kemana? Sebelah. Itu aja pinter banget mikirnya itu loh Pak. Dan gak pernah itu jadi bangkrut loh, satunya itu gak pernah loh Pak. Dua-duanya jalan terus. Pemiliknya itu beda itu Pak. Itu pemiliknya beda itu loh Pak. Orang masalah. Produknya sama Pak, harganya sama, pelayanannya sama, buka tutupnya sami mawon Pak. Tapi nggak pernah tuh saling tukaran tuh nggak pernah, karena tahu strategi bisnis. Gitu loh kalau jualan. Paham Ibu? Nggak usah sampai sengit-sengit karo tonggone buka warung kuwi lho. Rizki saya aja permasalahkan terus. Orang kan rezekinya beda-beda Pak. Gitu ya. Berarti kalau ada seperti tadi apa? Dicuekin, nggak usah merhatiin, pokoknya jalan lurus saja, nggak usah banyak pikir orang. Setuju? Setuju nje? Insya Allah beban hidupnya itu jadi aman itu pokoknya. Terus sekarang lihat solusi yang keenam lagi, cara menghadapi orang yang hasad, yang nggak senang sama kita. Keenam dibaca. Menghadap dan ikhlas kepada Allah dengan menyibukkan hati untuk mencintai, ridho dan bertaubat kepadanya. Allah berfirman, ini tentang kita kalau mau selamat dari kebencian orang, sibukkan hati untuk mencintai, ridho dan taubat. Berarti yang kita cari ridho Allah. Yang dicari adalah ridane Allah. Kita bertobat kepada Allah dan seterusnya. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Gak dibaca artinya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya, yaitu setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Berarti setan itu sulit mengganggu orang beriman dan bertawakal yang terus cari ridhane Allah. Setan itu ganggu orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau bertawakal.
Maka sibukkan diri dengan ibadah, terus tobat, terus. Nanti orang-orang yang benci, yang nggak senang akan pulih sendiri. Orang yang benci, orang yang nggak senang akan pulih sendiri. Terus lihat lagi nomor 7. Solusinya adalah tabah. Tabah itu artinya sabar. Dalam menghadapi orang yang hasad, orang yang nggak senang pada kita, kita perbanyak sabar. Coba lihat Allah berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih, tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur." Al-Hajj ayat 60. Dibaca artinya, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, lihat di sini, barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Allah menolongnya kapan? Ketika mau sabar. Sabar itu apa, Bapak Ibu? Sabar itu menahan diri. Tahan diri. Habsun nafsi. Ditahan dirinya itu. Ditahan dalam 3 hal. Dirinya ditahan dalam 3 hal. 1, hatinya ditahan. 2, lisannya ditahan. 3, anggota badannya ditahan. Ulang, 1 apa tadi? 1, hatinya ditahan. Yang kedua, lisan, omongannya Pak ditahan. Yang ketiga, anggota badan. Ini pokoknya jangan gerak-gerak, kalau enggak ini nanti akan dilampiaskan kemarahannya. Misalnya, motornya hilang. Motornya hilang loh ini. Apa yang dilakukan tadi? Sabar. Apa tadi bentuknya? 3 J. 1 apa? Tahan hati. Yang kedua apa? Tahan lisan. Omongannya dijaga, jangan banyak maki, jangan banyak mencela, jangan teriak-teriak. Gitu. Biasanya orang kalau kayak gini tuh wah, aku ora tremo tenan. Apalagi kalau ada orang meninggal itu. Wah, itu kalau sudah teriak-teriak gitu, wah seru sekali. Ki wong warak sama saja, sak Gunung Kidul itu sama. Sami mawon pokoknya. Pokoknya teriak-teriak dulu sampai ada yang nahan itu baru itu. Kalau saya wes kesel baru, saya ki kula sabar. Wah, mau wes teriak-teriak seru sak jam malahan. Lagi ngomong sabar loh itu. Yang ketiga apalagi tahan apa tadi? Anggota badan. Makanya kalau orang lagi emosi kan disuruh nahan diri, diam. Diam ini jangan pegang-pegang sesuatu dulu. Coba kalau lagi emosi berat ya, saya ambil ini coba. Apa yang dilakukan kalau tak ambil ini langsung Pak? Kadang begini. Ini masih mending loh ini. Kadang apa lagi Pak? Ini. Iya dah. Mau emosi tuh kayak gitu. Ada sesuatu yang dekat, iki sok pecah loh Pak ini. Ada HP mungkin dia lempar lagi kalau lagi emosi itu. Iki. Malah senang gitu. Orang kayak gitu. Maka kalau ada yang gak senang sama kita, disuruh apa tadi? Sabar. Tahan apa tadi? Hati, terus lisan, omongan terus anggota badan. Coba baca kalimat selanjutnya. Jika Allah benar-benar memberikan jaminan, padahal ia telah membalas sesuai dengan haknya, bagaimana lagi jika seseorang yang tidak membalas sama sekali?
berarti ia bersabar. Ia terus dizalimi dan ia mau bersabar. Bukankah kita tahu sendiri bahwa hukuman bagi orang yang bertindak zalim dan memutus silaturahim itu lebih cepat mendapatkan hukuman? Ingatlah bahwa sudah jadi sunatullah. Ingat, sudah jadi sunatullah bahwa lau bagha jabalun ala jabalin ja'alal baghi minhu madakka. Jika satu gunung menzalimi gunung yang lain, salah satu yang zalim nantinya akan rata dengan tanah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Badail Fawaid. Nah, artinya ini saya contohkan kalau orang emosi ya. Emosi itu seperti jabal gitu, gunung. Tambah besar kan emosinya kan? Emosi dilawan emosi jadinya apa? Ada yang kalah nggak? Ada yang kalah atau tidak? Benturan emosi yang satu tambah lagi dengan emosi yang satu. Akhirnya jadinya apa? Yang satu yang besar di antara dua itu pokoknya rata. Alias pasti ada yang kalah. Iya loh? Pasti ada yang kalah itu, Pak. Gunung lawan gunung pasti nanti ada yang kalah. Yang besar lawan yang besar itu pasti ada yang kalah. Berarti kalau emosi dilawan dengan emosi pasti ada yang kalah. Berarti solusinya apa kalau begitu? Satunya harus apa? Sabar, dinginkan suasana. Contoh prakteknya di rumah. Ibu-ibu, suami ini lagi emosi, balasannya apa? Dibalas apa, Bu? Emosi lagi? Emosi lawan emosi jadinya apa? Oh, tunggu aja nanti ada yang diam nanti. Entah suaminya nanti main keras, dipukul tuh istrinya. Iya tak? Akhirnya ada yang nangis, yang satu diam. Kalau begitu pasti ada yang kalah nantinya itu. Namun kalau ada yang meredamnya dengan sabar, yang tadi lagi emosi berat itu nanti akan sabar juga. Solusinya berarti harus ada yang mengalah. Paham ibu-ibu? Apa harus ada yang apa tadi? Mengalah. Jadi kan bisa gak ya mengalah itu ya? Kadang ya aku wae ora wani ya aku ibu. Guru meneng wae ibu. Paling bapaknya guru, wah harus aku ngalah wae Pak. Itu Pak. Mau lawan ibu-ibu kepiye to Bu? Pak. Perawan. Sudah ya? Berarti orang yang hasad itu ditangani, dihadapi dengan sabar. Satu lagi, berbuat baik pada orang yang hasad. Silakan nanti yang dari Zoom mau bertanya, monggo bisa tanya bebas juga. Nanti di raise hand. Juga yang di sini mau bertanya nanti setelah ini. Sekarang ada yang hasad pada kita, yang jelek itu dibalas dengan yang baik. Ingat ya, balas yang jelek itu dengan yang baik. Jelek jangan dibalas jelek. Kayak tadi emosi ya, emosi jangan dibalas dengan emosi. Sama juga kalau tetangga lagi rasani kita, coba lagi gibain, lagi dirasani, balasannya apa? Jangan dirasani, dibalas itu juga Pak, Bu. Ada yang gosipin, ada yang menfitnah, nggak benar, jangan balas lagi dengan fitnah. Ora rampung. Balasnya dengan apa? Yang jelek dibalas dengan yang baik. Berarti tadi ada orang yang nggak senang hasad toh. Berarti nanti balasannya apa? Dibalas yang baik. Oh tahu itu nggak senang, kasih hadiah. Mantap tenan itu. Oh tahu ini nggak senang ya, wes tak traktir. Wah mbahan, kepiye?
Orang jalan-jalan mau piye itu. Kalau tahu dia nggak senang gitu, traktir aja. Coba kalau ada musuh, coba musuh jenengan ya, mau taklukkan dia itu ya. Ada musuh yang nggak senang, terus jenengan malah balas buat baik, coba tanggapannya gimana dia coba. Jadi musuh berat, terus malah dibaikan lah itu, Pak. Bu. Bingung malah dia. Selama ini aku buat masalah kok malah dibalas kayak begini. Dia bingung malahan. Itu nanti akan berubah pelan-pelan itu. Akhirnya ya sudah jadi biasa-biasa terus. Karena yang jelek dibalas dengan yang baik. Coba lihat ayatnya. Surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Coba dibaca artinya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, coba lihat. Yang jelek dan yang baik itu jelas beda, Pak. Enggak sama itu. Tapi tidak semua yang jelek itu dibalas dengan yang jelek. Di sini ayat ini terangkan, idfa billati hiya ahsanu. Tolaklah kejelekan itu, artinya lawan kejelekan itu dengan kebaikan. Coba kita berhenti dulu di sini. Prakteknya gimana coba? Ada yang nggak senang, dibalas apa coba Pak? Senyum bisa nggak? Senyum itu kebaikan apa bukan? Atau senyum? Hah? Jadi yang ini kok sengit banget. Terus kalau ketemu, Assalamualaikum Pak, pripun kabare Pak? Padahal tahu dia itu musuh berat lah itu. Pokoknya nggak senang. Bencinya dia dibalas dengan apa tadi Pak? Senyum terus disapa coba. Ustadz, saya sudah salami dia cuekin aja. Ketemu nanti salami lagi. Ngobrol dengan dia. Balas yang jelek dengan yang baik. Contoh lagi, ada tetangga nggak senang. Berarti jelek ya? Balasnya adalah dengan yang baik. Contoh apa kalau dengan yang baik? Coba kasih sesuatu. Jenengan lagi punya banyak makanan di rumah, coba kasih ke tetangga tadi yang nggak senang. Nanti tunggu, nanti lihat perasaannya bagaimana. Gitu nje. Kita berhenti dulu sampai sini. Kesimpulannya yang terakhir ini gimana? Yang jelek itu dibalas dengan yang baik. Enggak setiap yang jelek dibalas dengan yang jelek, Pak. Kalau ada yang jewer kita, dibalas dengan apa? Saya mau balas Ustaz, aku dijewer kok. Dibalas gimana, Pak? Matur nuwun Mas, dijewer tuh aku ya, matur nuwun. Alhamdulillah, dosaku kelong iki kowe jewer aku tuh. Tuh. Dia malah, waduh, wah, tak tambah jewer lagi kalau gitu. Itu aja simpel banget itu.
Walaupun lihat ya, balas yang semisal dengan semisal boleh. Jewer berarti dibalas apa, Pak? Jewer juga. Cubit dibalas apa? Cubit. Jotos? Wah, boleh. Yang penting nggak boleh lebih loh. Lebih besar. Jotosnya di sini, puk gitu, jenengan bolos di muka, puk. Oh, zolim berarti. Oh, tadi saya pukul tangan kok jenengan pukul muka. Walaupun tadi saya ulangi ya, balas yang jelek dengan yang jelek boleh. Cuma sekadar boleh, namun harus adil. Cubit, ya cubitnya juga sama-sama. Oh tadi semene toh, oh berarti tak takar. Oh ya wes, wes semene. Kalau cubitnya segini terus jenengan balas cubit ini tarik. Oh zolim. Paham toh? Kalau jotos tadi balasnya apa? Boleh nggak dibalas? Ya boleh, namun awas kalau lebih. Lebih jadi zalim loh Pak itu. Makanya kalau takarannya nggak jelas ya wes rampung, wes tak maaf ke rampung ya. Itu namanya balas jelek dengan yang baik. Nah nanti penjelasan lengkapnya kita akan lihat kisah Nabi SAW itu bagaimana dulu itu ketika beliau disakiti oleh orang-orang musyrik. Beliau nanti balasannya banyak di sini. Beliau maafkan, beliau doakan, beliau berikan uzur. Wah, macam-macam Nabi lakukan itu. Siapa yang nggak lihat kalau Nabi itu disakiti umatnya terus dulu? Pergi ke Taif, diusir dari Taif. Malah Nabi doakan, ya Allah mudah-mudahan dari Taif ini keluar ulama-ulama yang nanti memperjuangkan Islam. Lagi disakiti loh itu Nabi SAW. Taif. Di Taif itu penduduk Taif. Penduduk Taif itu letaknya dari Mekah itu kurang lebih 2 jam lah kalau dengan perjalanan cepat gitu. Taif itu kota di dekat Mekah sana, daerah pegunungan, jadi daerah dingin. Kalau orang Jakarta itu bilang puncaknya gitu loh. Ya Bogornya, Bogor nggak dingin, puncak dingin gitu. Daerah pegunungan. Ya, kalau Jogja Gunung Kidulnya gitu. Ya. Tahu kali urangnya begitu. Penduduk Taif nggak terima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti kita lihat balasannya itu besok bagaimana. Nabi kasih contoh nanti. Beliau maafkan, beliau malah doakan, beliau memberikan uzur. Ya, macam-macam nanti kita akan bahas besok malam Kamis depan insya Allah. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam ini. Sebelum ini ada pertanyaan, monggo dari sini. Masih hasad ya tentang ini, mau tema lain monggo. Ye, Pak Muji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak Muji. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk menanyakan tentang sikap sabar. Sering kita mendengar di lingkungan kita, ibu-ibu kalau menghentikan itu keras, tegas. Itu nyata itu? Ya. Nyata kata Pak Muji. Sabar itu ada batas. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu ya otomatis oh sabar sama sabar benar. Karena mungkin sudah terlalu jengkelnya sehingga dia menyampaikan bahwa sabar itu ada batasnya. Nah ini mohon pencerahan. Adakah sabar itu ada batasnya atau memang sabar itu Ketika bilang sabar ada batasnya berarti lagi nggak sabar. Kalau ulang Ji,
Kalau ada yang bilang sabar itu batasnya, ketika dia ngomong kayak gitu terus sambil emosi, berarti lagi nggak sabar. Namun dia poles kalimatnya bilang maaf saya nggak sabar lagi, ya memang lagi nggak sabar itu. Ya. Nah, dia bilang tadi sabar sabar tuh ada batasnya loh mas. Berarti dia lagi nggak sabar. Karena balasan saking sabar itu adalah tak terhingga. Pahalanya tak terhingga. Maka harusnya sabar juga tanpa batas. Ada orang 5 tahun disakiti tetangga. Masih harus sabar atau tidak Bapak Ibu-ibu? 5 tahun disakiti tetangga Pak, masih sabar atau tidak? Disuruh sabar lagi atau tidak? Sabar sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada batasnya. Itu je. Baik. Ada lagi di sini. Baik. Ini dari Zoom, Bu Dewi Kurniawati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bu maaf Dewi. tanyanya di luar itu bahasan kayaknya. Silakan. Kalau misalnya orang yang lagi ketindihan itu sebetulnya kenapa ya Pak? Ketindihan itu karena apa dulu? Oh iya. Dicari tahu dulu itu. Tapi itu biasanya jarang sih Pak, cuman pas lagi kadang suka lagi kayak gitu tuh itu sadar banget gitu. Mau bangun kan susah ya. Iya. Terus tapi sadar, terus kita akhirnya relax sambil zikir gitu. Tapi semakin dilawan kan semakin susah ya bangun gitu. Terus akhirnya ya udah paling ada 5 menit atau 10 menit gitu ya sambil relax sambil baca-baca gitu, ntar baru akhirnya bisa bangun gitu. Kalau bahasa ilmiahnya ada, saya baca di cari aja di Google. Ketindihan itu namanya sleep paralysis. Kondisi tidur yang cukup sering terjadi. Para peneliti memperkirakan hal tersebut dapat terjadi di mana saja. Antara 5 hingga 40% orang pernah mengalami ketindihan. Kondisi ini tidak berbahaya. Terus disebut di sini mungkin dapat mengkhawatirkan bagi sebagian orang, namun kondisi ini tidak memerlukan campur tangan medis. Yang jelas kalau terjadi kayak gini, sikapnya nanti seperti kita mimpi buruk saja, Bu. Coba kalau ada kekuatan untuk meniup ke kiri 3 kali, lakukan itu 3 kali. Terus baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Pas lagi nggak bisa bangunnya itu ya? Iya. Gimana tadi nengok kiri gitu sambil baca ta'awudz ya? Iya. Oh gitu. Soalnya jadi kayak gimana ya Pak? Sebetulnya kadang kita sendiri beneran ngerasa yang belum lama terjadi itu saya abis lagi di dalam mimpi itu ngobrol sama Pak D yang udah nggak ada gitu. Jadi dia habis tanya kabar, habis itu terus dia kok kayak ngedeket gitu, terus jadi kayak loh kok jadi kehimpit gini gitu kan, jadi loh ya udah saya udah tahu nih wah ketindihan gitu, jadi ya udah sambil zikir-zikir gitu sadar ya Pak, cuman langsung dibangun zikir gitu saja kan agak ketika susah kan. Allah sebabnya macam-macam kalau disebutkan di sini ya. Jadi setelah itu zikir aja, baca ta'awudz dan istighfar. Pas lagi dalam kondisi itu ya Pak, yang belum sadarnya itu ya kan? Iya. Oh iya. Makasih Pak, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi hari ini silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, yang tadi itu kan yang sabar itu kan ada 3 kan. Yang pertama tadi hatinya ditahan. Jadi maksudnya itu hatinya ditahan itu kan kalau kita udah nahan nih, Pak Ustadz, nggak mau keluarin di lisan gitu. Tapi kalau di dalam hati kita kayak marah, angkara gitu, ngomel-ngomel, itu termasuk kalau tidak dalam sabar keadaan gitu. marah gitu ditahan, jangan Tapi kalau dalam diluapkan. Tapi kalau dalam hati kita kayak murka, angkara gitu, apa kayak gitu, Kalau termasuk tidak sabar sampai gitu. tidak terima pada takdir jadi dosa di situ. Berarti jadi murka, dari jadi sakhat, sakhtun, jadi sakhtun. Nggak boleh. Oh, jadi menurut Ustadz, dari sisi kesehatan mental juga itu gimana sih kita menyelaraskan ini, sabar ini juga dengan kita juga tetap bisa balance nih Ustadz, karena kan itu jangan sampai kalau kita pendem terus, jangan sampai juga jadi buruknya ke ada ke kesehatan juga. Itu gimana ya menurut Ustadz? Yang jelas yang namanya sabar itu kondisi kita memang akan meluapkan yang kita tahan-tahan gitu, tapi berusaha dia tahan terus. Sabar itu ingin lampiaskan sesuatu tapi ditahan gitu loh. Kalau dia sudah sampai tingkatan ridho, berarti ridho itu sudah nganggap seperti biasa. Namun kalau sabar, pingin marah tapi ditahan. Pingin nggak terima sama takdir tapi ditahan. Oh, saya perbaiki diri ini. Oh, ini nggak kayak begini gitu loh. Pingin gerakan tangan untuk lampiaskan sesuatu tapi ditahan juga. Itu namanya sabar. Oh, baik Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Yin? Nanti kesempatan pekan depan kita lanjut lagi. Nanti ada satu kajian, nanti saya ngundang takmir untuk belajar khusus fokus ke ibadah. Tapi saya butuh yang takmir dulu biar ilmunya bisa masuk. Nanti waktunya saya masih timbang-timbang lagi, antara tanggal 6, 7 atau minggu berikutnya lagi, atau nanti di bulan November pokoknya. Nanti bahasannya kita bahas fikih dari kitab Safinatun Najah, fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Saya bahas online, tapi saya pengen bapak-bapak langsung dapat gitu loh. Karena kan nggak pernah ikut live saya, kalau kajian live nggak pernah tahu, orang tahu, pengennya langsung. Nah, makanya warga sini, warga Gunung Kidul, nanti ada kajian khusus untuk takmir nginap. Arab bayar apa gratis? Dibayar. Pinter banget ini Baro Izni. Baik, demikian kita cukupkan Mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, dan Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan, diberikan hujan yang penuh berkah, menjadi pertaniannya juga bawa berkah, usahanya lancar, rezekinya diberkahi, dan mudah-mudahan kita istiqomah lan husnul khotimah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.